Film ini bermula di sebuah kerajaan mimpi yang seorang raja pergi untuk mencari buronan bernama Corinthian di dunia nyata dan lama tak kunjung kembali. Witchcross Inggris 1916 bertempat di sebuah rumah besar yang dihuni oleh seorang laki-laki tua bernama Roderick Burgess atau Tuan Magus dan anaknya Alex. Tuan Magus ingin melakukan ritual untuk mengembalikan anaknya yang sudah meninggal. Pada saat proses ritual, Raja Mimpi yang mencari Corinthian di dunia nyata terseret oleh mantra yang dilakukan oleh Tuan Magus, sehingga Raja Mimpi itu pun masuk perangkap dan menjadi tawanan di sana. Barang-barang seperti baju, pasir, helm, dan permata Raja Mimpi disita. Corinthian yang tahu Raja Mimpi ditawan di rumah itu pun mengajak Tuan Magus untuk bekerja sama agar si Raja Mimpi tidak bisa kabur. 10 tahun berlalu, kehidupan Tuan Magus menjadi jaya dan bertambah kaya, tetapi kehidupan orang-orang banyak yang menderita penyakit yang berhubungan dengan tidurnya, dan kerajaan mimpi penduduknya banyak yang pergi. Situasi kacau sampai seorang wanita dari Tuan Magus hamil dan kabur membawa alat-alat dari Raja Mimpi tersebut yang disimpan oleh Tuan Magus. Tuan Magus pun meminta Raja Mimpi untuk mengejar perempuan itu, tetapi Alex menyanggah, sehingga terjadi pertengkaran kecil antara Tuan Magus dan anaknya Alex, sampai tak sengaja Alex mendorong Tuan Magus dan mati di sana. Beberapa tahun lamanya, Alex yang mengambil alih kekuasaan rumah itu, penjaga yang menjadi ruangan, dirasuki mimpinya oleh Raja Mimpi, sehingga sekapan yang selama ini menjadi tempat tawanan Raja Mimpi akhirnya hancur, dan Raja Mimpi pun bisa kembali ke kerajaannya. Tapi setelah di sana, kerajaannya sudah hancur total. Raja Mimpi yang memasuki istananya bersama pustakawannya Lucien melihat ruangan yang hancur lebur dan mencoba untuk memperbaiki kembali. Tetapi karena kekuatannya belum pulih dikarenakan perlengkapannya telah diambil, maka dia harus mencari tahu siapa yang mengambilnya dengan bertemu si takdir. Setelah sekian lama, Corinthian itu datang menemui wanita dari Tuan Magus yang telah mengambil peralatan Raja Mimpi untuk bekerja sama dalam hal menyembunyikan perlengkapan itu agar tidak diketahui oleh Raja Mimpi. Setelah mengambil jari, Raja Mimpi menjelajah alam untuk menemui si takdir. Dan setelah bertemu si takdir, memberikan 3 pertanyaan dan akan dijawab 3 saja tanpa tambahan. Raja Mimpi pun bertanya di mana pasirnya berada. Jawabannya ada di penyihir. Helmnya ada di mana? Jawabannya ada di iblis penghuni neraka. Batu permata ada di mana? Dan jawabannya ada di seorang anak yang diberikan oleh ibunya. Raja Mimpi pergi ke dunia nyata untuk bertemu dengan penyihir yang bernama Johanna Constantine yang mengambil kantung pasirnya. Raja Mimpi yang bertemu penyihir membujuk untuk mengatakan di mana kantung pasirnya berada. Setelah perdebatan kecil, akhirnya penyihir menunjukkan di mana benda itu berada. Ternyata benda tersebut berada di mantan pacar penyihir. Untuk mengambilnya, penyihir mengunjungi mantan tersebut dan melihat mantannya sakit-sakitan. Raja itu pun mengambil pasir itu dan menolong mantan penyihir itu untuk meninggal dengan tenang. Penyihir berterima kasih dan akhirnya Raja Mimpi dan burung gagaknya yang bernama Matthew pergi ke neraka untuk mengambil helmnya yang diambil oleh iblis. Di lain tempat, di sebuah ruangan, Ethel, wanita dari Tuan Magus, berdebat dengan anaknya John dengan memberikan kalung pemberian iblis kepada anaknya John untuk melindunginya, dan akhirnya kalung itu diberikan ke John. Maka perlindungan dan kejayaan dari Ethel telah musnah dan Ethel pun meninggal di depan anaknya John. John pun keluar dengan membawa kalung pemberian ibunya dengan membinasakan petugas-petugas penjaga gedung tersebut, dan di luar John bertemu dengan Corinthian
Corinthian mewakilkan Kurt ke John dengan bermaksud bahwa Corinthian mendukung apa yang dilakukan oleh John. Saat sampai di neraka, Raja Mimpi dan Matthew masih berdiskusi untuk mendapatkan mask atau helm tersebut. Setelah mencapai gerbang neraka, Raja Mimpi meminta penjaga gerbang untuk membukakan gerbang tersebut. Tetapi penjaga itu awalnya tidak percaya bahwa yang datang adalah Raja Mimpi. Setelah dilakukan banyak perdebatan, akhirnya penjaga itu pun membukakan pintu sekaligus mengantarkan Raja Mimpi ke penguasa neraka yang bernama Lucifer Morningstar. Sesampainya Raja Mimpi di istana, Raja Mimpi disambut oleh Lucifer dan Raja Mimpi langsung mengatakan maksud dari kedatangannya untuk mengambil mask atau helmnya. Tetapi Lucifer masih menyangkal, sehingga Raja Mimpi pun mengambil inisiatif sendiri untuk menemukan iblis yang mengambil helmnya. Setelah ditemukan, ternyata iblis yang bernama Corazon itu pun menantang Dream untuk melakukan pertandingan yang akan mendapatkan kembali helm itu. Tetapi dengan liciknya, Corazon melimpahkan tantangan itu kepada Lucifer, sehingga Dream pun harus melakukan pertandingan dengan Lucifer. Pertandingan yang sengit akhirnya dimenangkan oleh Dream, dan akhirnya helm tersebut dapat diambil kembali. Di lain tempat, John yang tidak sengaja tertabrak oleh mobil, dan si pengemudi tersebut seorang wanita yang bernama Rosemary. Rosemary menawarkan tumpangan kepada John. Dalam perjalanannya, John dan Rosemary bercerita panjang lebar, sampai akhirnya John mengatakan jika dia pernah membunuh. Itu membuat Rosemary takut. Sampai di sebuah toko, dia berniat untuk meminta bantuan kepada penjaga toko untuk menelepon 911. John tahu, dan akhirnya si penjaga toko dibunuhnya. Mereka melanjutkan perjalanan tersebut, dan sampai akhirnya John sudah sampai di tempat tujuannya dan memberikan kalung pemberian ibunya kepada Rosemary karena John tahu kalau Rosemary hanya takut dan bukan orang jahat yang akan melukainya. Setelah menemukan helmnya, Dream beserta Matthew mencari Ruby. Setelah menemukan di mana permata tersebut, Dream ingin mengambilnya, tetapi ada kekuatan sehingga Dream pingsan dan membuat Matthew panik dan ingin membangunkan Dream tetapi tidak berhasil. Ruby tersebut akhirnya diambil oleh John. Di sebuah restoran, John masuk dan bertemu dengan waiters yang bernama Beth. Beth sangat ramah sekali dan sering mengajak ngobrol pengunjung-pengunjung restoran yang datang. Tetapi hanya satu yang tidak bisa diajak ngobrol, yaitu Mesh, si chef di sana. Sepertinya si Beth sangat menyukai Mesh, tetapi Mesh tidak menggubris perasaan dari si Beth. John yang duduk di sana pun mencoba untuk mengulik kehidupan si Beth dengan menggunakan Ruby tersebut untuk melancarkan aksinya. Dia meminta si Beth untuk jujur dalam kehidupannya. Setelah lama-lama, banyak pengunjung berdatangan dan banyak pengunjung pula yang John rasuki alam pikirannya menggunakan Ruby tersebut, hingga banyak terjadi pertengkaran hingga terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Semakin lama, semakin kacau, hingga Dream pun datang untuk mengembalikan semua. Tetapi John marah dan ingin membunuh Dream. Banyak percobaan untuk membunuh Dream, dan setelah di pikirannya telah membunuh Dream, tetapi ternyata tidak. John hanya mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan Ruby tersebut. John berpikir bahwa Dream akan membunuhnya, tetapi John dikembalikan ke tempat dia semula, yaitu ruang perawatannya.